Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalian sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, nikmat tempat, dan nikmat iman serta nikmat Islam oleh Allah, sehingga setiap hari kita bisa selalu berfastabihul. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan nasional. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sudah tidak sabar untuk belajar hari ini? Oke, jangan lupa kalian harus persiapkan dulu. Persiapkan apa, Bu? Persiapkan media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk pembelajaran PPKN hari ini. Yang pertama, kalian harus persiapkan buku tugas kalian. Dan jangan lupa alat tulis kalian. Yang kedua, persiapkan juga buku paket kalian. Yang ketiga, persiapkan gawai kalian. Bisa laptop, bisa juga handphone. Kenapa, Bu? Ada buku, ada gawai. Nah, karena kalian harus tahu bahwa pengetahuan tidak hanya kalian bisa dapat lewat buku saja, kalian juga bisa cari lewat gawai yang kalian miliki. Pastikan kuota kalian sudah terisi. Oke, anak-anakku? Nah, setelah pembelajaran ini, Bu Arfi harapkan kalian dapat mengetahui makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bu Arfi harapkan kalian semua nanti bisa meneladani sikap dan sifat apa saja dalam kebangkitan nasional yang mampu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk pembelajaran, marilah simak video berikut ini. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagi banyak orang Indonesia, mungkin ini yang terlintas di benak bila mengingat sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya, sejarah kebangkitan dan perjuangan bangsa ini lebih panjang dan berliku. Sejak tahun 1602, negeri ini di bawah penjajahan Belanda. Perlawanan fisik bangsa Indonesia tidak kunjung berhasil mematahkan Belanda. Sampai 100 tahun yang lalu, muncul gagasan baru di benak seorang dokter bernama Wahidin Sudirohusodo. Meski didikan Belanda, Dr. Wahidin punya visi besar memajukan bangsa lewat jalan yang sama sekali berbeda, pergerakan pemuda terpelajar. Ide yang ia bawa kepada para pemuda mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia di Batavia yang lalu mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Dalam bahasa Jawa, Budi Utomo berarti usaha yang mulia. Setelah mendirikan organisasi Budi Utomo, langkah selanjutnya yang diambil para pemuda mahasiswa Stovia adalah mengadakan kongres pertama, juga pada tahun 1908 di tempat ini, yang sekarang menjadi bagian dari SMA Negeri 11 Yogyakarta. Yogyakarta, saudara, dipilih karena latar belakang priai para pengurus dan anggota Budi Utomo yang banyak mendapat dukungan dan dekat dengan pihak keraton. Walaupun belakangan keterikatan tradisional macam inilah yang dianggap membuat Budi Utomo terlalu konservatif.
Namun apapun kontroversi yang ada, harus diakui Budi Utomo lah yang pertama kali berjasa memberikan inspirasi kepada para pemuda zaman itu untuk bangkit. Berdiri Yong Yava, berdiri kemudian Yong Ambon, Yong Minahasa dan Yong Batak juga. Jadi semangat kepemudaan itulah yang kemudian menyebar. Ini sebenarnya sebuah proses keindonesiaan saya kira ya. Walaupun awalnya terpisah, perjalanan sejarah kemudian menunjukkan para pemuda Indonesia akhirnya bersatu. Sementara di jalur politik pun muncul partai politik pertama negara ini, Indonesia Partai. Di antaranya atas prakarsa Cipto Mangunkusumo, salah satu pendiri Budi Utomo. Seperti penuturan rekannya dalam 3 serangkai yang juga pendiri partai, Ki Hajar Dewantara. Budi Utomo menamakan dirinya usaha kultural, masyarakat Islam, ekonomi. Baru Indonesia Partai yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari netral. Tahun dan dekade silih berganti. Gerakan perlawanan makin terorganisir dan berkembang. Indonesia perlahan makin mantap menemukan identitas bangsa. Meskipun Budi Utomo mula-mula hanya untuk Jawa, untuk kebangunan suatu masyarakat dalam konteks pendidikan dan kebudayaan, tetapi secara bertahap jangkauannya itu kemudian meluas. Pemikiran modern itu bahwa bangsa Indonesia kalau mau mengalahkan orang Barat tidak bisa dengan cara tradisional, ya harus dengan cara modern juga. Ini saya kira yang terpenting. Ya, dan sampai sekarang sebenarnya ini masih relevan. Nah, setelah kalian lihat video tadi, kalian pasti sudah bisa ya apa saja yang bisa kalian teladani dari sifat-sifat para pendiri bangsa. Semangat apa saja yang bisa kalian teladani. Nah, hebat, bisa kan ya? Nah, kemudian tuliskan sifat-sifat yang bisa kalian teladani dari para pendiri bangsa itu dalam buku tulis kalian. Baru sudah menuliskan formatnya sebagai berikut ini. Lihat pada layar kalian masing-masing. Yang pertama, tuliskan semangat kebangkitan nasional di lingkungan keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, di lingkungan berbangsa dan berbernegara. Oke, Barbie yakin setelah melihat dari video tadi, kalian bisa merefleksikan sikap dan sifat apa saja sih, semangat apa saja sih yang bisa saya teladani, yang bisa kita teladani, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan semangat itu, tuliskan sikap itu, dan ingat yang kalian sudah kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengisikan semangat kebangkitan nasional, yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian refleksikan dari video tadi, kalian bisa menghubungi Bu Afi lewat @modo maupun kalian bisa WhatsApp pribadi ke nomor Bu Afi. Nah, anak-anakku, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum